Halo, assalamualaikum. Huawei kembali merilis tabletnya ya di Indonesia secara resmi. Kali ini namanya Huawei MatePad T10 T10. 10 ini ukuran layarnya mungkin ya, tapi nggak 10 inci juga sih. Ini 9,7 inci. Dan yang menarik nih di bagian belakang ini ada sedikit highlight fiturnya. Katanya powerful performance. Setahu saya ini pakai Kirin 710A ya, kalau nggak salah. Kemudian multi-layer eye protection, ini sudah ada sertifikasinya dari The Friendland juga nih buat masalah blue light filter ya kalau nggak salah ya. Kemudian sudah dual stereo speaker, Hisense Huawei ini speakernya dengan layar 9,7 inch IPS display. Ini harganya resminya Rp2.299.000, eksklusif di JD.id launchingnya dengan promo diskonnya sampai dengan 400.000 ya. Dan kalau kamu cari di marketplace lain sekarang sudah banyak yang jual di angka Rp1.897.000 alias 1,9 jutaan ya, kurang dikit. Dapat RAM 2GB, storage-nya 32GB, Android-nya nanti kita lihat, kayaknya masih Android 10 ya. Dan seperti biasa, Huawei mengandalkan App Gallery ya, karena tidak support GMS, masih belum. Jadi tidak ada Play Store. Beberapa aplikasi harusnya sudah bisa digunakan dengan baik tanpa GMS sekalipun. Kalau tablet sih saya berencana buat entertainment. Kebetulan bentar lagi kan bulan puasa, butuh ngabuburit ya. Nanti bisa main game barengan sama anak saya, board game. Kalau enggak ya nyari series atau nonton inilah kultum buat ngabuburit nanti. Panduan mulai cepat atau quick start guide diberikan ya. Ini bahasa Indonesia. Micro SD. Oke, ini versi WiFi only ya. Ada slot micro SD-nya, barusan saya lihat di situ. Kemudian ini kartu garansi perangkat merek Huawei. Kita lihat seperti ini kartu garansinya dan service centernya. Bandung ada ya di BEC ya, gede loh service centernya. Kemudian ada kota-kota lain sampai dengan 34. Oh, Tasik udah ada. Bogor, Bekasi, Cirebon, Depok. Garut belum. Cimahi belum, masih harus ke Bandung. Lalu ada ini, kabel data atau kabel chargingnya. Oh, nah ini dia menarik. Di level harga segini, dia sudah menggunakan USB Type-C buat chargingnya. Jadi nggak usah banyak colokan lagi nih buat saya. Jadi tinggal pakai charger yang sudah ada, sepertinya harus bisa ya. Ini output chargernya adalah 5 volt 1 ampere, 5 watt saja. Ini warnanya. Deep Sea Blue, RAM-nya 2GB, ROM-nya 32GB, dan tipenya AGR W09. Sertifikasi postelnya 2021, masih baru banget. Dan ini ada SIM tray ejector. Nih terselip di partisi yang besar ini. Seperti ini SIM tray ejectornya. Kita langsung buka aja slot kartunya yang ada di posisi kanan ya, kanan dari tabletnya. Harusnya sih buat micro SD doang, karena ini tidak bisa pakai SIM card, tidak ada koneksi selulernya ya. Buat saya sih tablet nggak butuh yang LTE atau yang ada koneksi seluler. Selama ini juga punya tablet selalu digunakannya kan di rumah pas ada WiFi. Ini kamera belakangnya 5 megapiksel, kalau kamera depannya 2 megapiksel. Di sisi kanan ada slot buat micro SD tadi. Ada jack audio 3,5 mm, posisinya di sini, unik juga ya, nggak di atas, tapi di kanan. Lalu port USB Type-C buat charging dan buat data juga. Ini deketan nih, kayaknya lebih ini ya, lebih murah biaya soldernya kalau deketan. Kemudian di sini ada loudspeaker. Kan loudspeakernya stereo. Nah, di sebelah kiri juga ada. Posisinya tidak terlalu tengah, agak sedikit ke bawah ya, tapi masih nggak tertutupi lah ya kalau dipegang kayak gini. Oke. Di sisi atas ada tombol power, lalu ada volume rocker. Di sini ada 2 buah lubang, apakah itu mikrofon? Keduanya bisa jadi. Di sisi bawah tidak ada apa-apa ya, mikrofonnya berarti hanya di atas. Biar tidak tertutup mungkin mikrofonnya ketika kita taruh seperti ini di atas meja ya. Sekarang kita coba nyalakan dulu. Kita lihat layarnya. Bezelnya sih tidak terlalu tipis. Jelas tidak setipis MatePad Pro. Ini kamera 2 megapikselnya ada di
tengah di atas. Ini bahannya logam karena dingin, subuh-subuh begini dingin, serius kerasa dingin banget. Dan kalau tidak ada garis antenanya, ini karena nih satu strip yang di atas yang bahannya atau warnanya lebih matte lagi. Ini sebetulnya udah matte ya, si bagian yang logamnya nggak glossy, segini matte. Ini ada bagian yang lebih kasar lagi sedikit. Ini terbuat dari plastik sehingga masalah resepsi sinyal dari sini ya. Jadi tidak butuh garis antena karena ada satu bagian yang sebetulnya terbuat dari plastik nih, termasuk tombol power dan volume rocker. Layarnya resolusinya HD ya, 1200x800 kalau nggak salah. Kemudian kita akan setup dulu. Oh ya, buat yang nyari aksesorisnya kayak casing, flip case-nya, kalau menurut saya kalau punya tablet butuh banget aksesoris kayak gitu. Buat berdiriin juga, buat proteksi juga. Ini sudah banyak yang jual saya lihat. Tadi ketika saya nyari harganya di Tokopedia, yang banyak kan ditemukan malah yang jual flip case-nya. Dan desainnya menarik-menarik. Harganya sekitar 100.000 sampai 200.000 ya. Nanti linknya akan ada di deskripsi video juga. Selain link pembelian buat tabletnya. Oke, saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Barusan buat lock screen-nya saya cuma bisa set password, pin, sama pattern. Nggak bisa face unlock ternyata ya, cukup disayangkan. Dan ini aplikasi yang disertakan sudah banyak banget. Oh, ini bisa di-download sih, belum ya, ini belum ada. Jadi kita bisa download, ini kayak suggestion aja. Tapi ini juga menunjukkan bahwa aplikasi di Huawei dari App Gallery sudah banyak banget nih. Lifestyle ada banyak tuh, ada MyXL, MyTelkomsel, Lazada, Uma, Muslim Pro, Langit Musik, KRL Access, Baca Plus, Halo Dokter. Kalau misalkan kita nggak mau pakai, bisa di remove juga tuh. Dan ini baru shortcut buat download ya, belum ada aplikasinya. Bisnis, oke. Nih dia nunjukin kalau mobile banking udah lengkap. Ada BNI, ada Okto Mobile, BSI Mobile ini ya, Bank Syariah Indonesia, gabungan dari beberapa bank syariah kayak BSM, BRI Syariah, dan lain-lain. Kalau tools ini aplikasi yang sudah diinstal dan ada FM radio, voice recorder, kalkulator, weather, find phone, clock, contact, support, petal search, sama member center. Nah, di aplikasi support ini kita bisa cek masalah garansi ya. Kita bisa cek nih my device. Jadi garansinya berakhir 30 Maret 2021. Loh, hari ini dong. Pas saya unbox. Salah nih kayaknya. Ini garansi aktif kali. Setahun lagi kan harusnya. Kita lihat bautnya. Huawei MatePad T. Ini yang 10. AGRW09. Wow, udah ada GPU turbo. MIUI-nya 10.1. Android-nya Android 10. Ini sudah bisa pakai gesture ya navigasinya. Ya benar, prosesornya Kirin 710A, RAM-nya 2 GB, storage-nya dari 32 GB, free-nya 22,62 GB. Resolusi layarnya 1280 ternyata ya, bukan 1200 x 800. Dan security patch levelnya saat ini di 1 Desember 2020. Sekarang kita lihat apakah ada sistem update. Oke, is up to date. A few moments later. Kalau Facebook ini saya download dari Petal Search, dia ambil dari website officialnya, Instagram dari APK Pure, Twitter dari APK Pure, PUBG Mobile lagi di download juga 900 MB itu dari website official PUBG Mobile juga ya. Hotstar ini dari APK Pure. Tahu ini Disney Hotstar apa bukan ya? Hotstar won't run without Google Play Service. Oke, berarti nggak bisa ya Disney Hotstar sejauh ini, karena di Petal Search juga nggak dapatnya ini Hotstar doang dari Disney, itu tetap ke APK Pure, tapi nggak bisa jalan tanpa GMS ternyata. Oke, sip. MS Teams tadi download dari APK Pure juga. Banking udah lengkap loh, di App Gallery udah banyak. Live in by Mandiri juga ada tadi. So, buat kamu yang berencana ambil tablet yang lumayan murah, ini bisa jadi salah satu alternatif. Dengan catatan tidak ada GMS, jadi buat nonton YouTube pakai browser. Kemudian beberapa aplikasi bisa di-download dari App Gallery. Kalau enggak, Petal Search akan ambil dari official website-nya, kalau enggak dari APK Pure. Jadi please be aware buat aplikasi-aplikasi yang tidak di-download dari App Gallery dan tidak di-download dari official website-nya, pastikan sebelum install kamu cek dulu
Kebetulan tadi waktu setiap install ada ya, dia checking dulu, scanning apakah ada malware-nya atau potential risk yang terkandung dalam aplikasinya. Kalau udah lolos bisa diinstal. Ini dia tablet dari Huawei MatePad T10 1,9 jutaan. Layarnya 9,7 inci HD 1280 x 800 IPS. Kemudian kameranya 2, di depan 2 megapiksel, di belakang 5 megapiksel, sudah stereo speaker kiri dan kanan, sudah USB Type-C juga. Ini RAM-nya 2 GB dengan storage 32 GB dan masih bisa ditambahkan micro SD ya. Ini Wi-Fi only, betul. Android-nya Android 10 tanpa GMS, saya ulangi sekali lagi, tanpa GMS. So, kalau kamu tertarik dengan apa yang saya jelaskan di video kali ini, link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Oke. Gitu aja video unboxingnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.